Lapangan tenis juga ini kita padati dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha. Yang pertama Idul Fitri dan yang kedua ini Idul Adha. Mudah-mudahan kita berharap untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam melaksanakan ibadah kita sebagai Muslim akan berkelanjutan. Hari ini kita sama-sama akan melakukan sholat Idul Adha. Yang insya Allah akan kita laksanakan persis tepat waktu jam 6.30 atau jam setengah 7. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada di luar area sholat ini, di luar area lapangan tenis ini, bisa segera mengundurkan diri agar acara sholat Idul Adha ini bisa kita laksanakan dengan tertib, dengan hikmat, dengan khusyuk, sehingga insya Allah sholat ini bisa merupakan sholat yang sangat baik dalam pelaksanaannya, dan insya Allah bisa diterima Allah sebagai bagian daripada ibadah kita, khususnya di dalam menyongsong hari haji yang alhamdulillah telah berjalan kemarin di tanah suci Arafah sana. Untuk itu sekali lagi kami harapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada sholat Idul Adha ini yang masih ada di area kami untuk dapat segera memasuki area lapangan tenis ini. Adapun acara barangkali bisa kami sampaikan bahwa setelah ada pembukaan dari ketua pelaksana, ketua panitia Idul Adha dari keluarga Muslim Zeta Duta, akan segera langsung dilakukan sholat yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Keluarga Muslim Zeta Duta Bapak Dr. Jani. Sedangkan acara Idul Adha ini, acara sholat-sholat seperti yang kita lakukan ini sama sekali tidak terbatas pada lingkungan di Zeta Duta saja, tapi siapapun yang berminat untuk ikut melaksanakan sholat untuk ibu-ibu yang baru datang barangkali bisa masuk ke bagian depannya Bu, supaya jangan terlalu jauh. Bagi ibu-ibu kami persilahkan di depan barisan ibu-ibu yang sudah ada, jangan terlalu jauh ke belakang Bu. Kami persilahkan, tolong satu supaya ambil saf yang di depannya.
Kami persilakan ibu-ibu ambil di depannya dari ibu-ibu yang sudah duduk agar jangan terlalu jauh. Kami persilakan Bu. Pak Asep, tolong ada dibantu Bapak itu untuk ibu-ibu kalau ambil soft yang di depannya saja, supaya jangan terlalu ke belakang, barangkali tidak sampai. Terlalu ke belakang untuk Bapak. Tolong Pak Asep ya, yang baru datang silakan aja di depannya. Monggo Pak. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih berada di luar area, kami harapkan bisa segera masuk di area, karena insya Allah tepat jam 6:30 acara sholat Idul Adha ini kita insya Allah 6:30 persis tepat kita akan memulai acara sholat Idul Adha ini. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi agar segera dapat menempatkan diri di area lapangan tenis ini, karena waktu sudah menunjukkan 6:30 kurang 8 menit. Kami silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bisa masuk ke ruang atau areal lapangan tenis, karena insya Allah 2 menit lagi kita akan segera memulai acara sholat Idul Adha ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk segera menempatkan diri, dan kami mohon pula kerelaan dari Bapak Ibu sekalian yang membawa earphone bagaimana biasa diumumkan untuk sementara disilentkan. Satu dan lain hal untuk menjaga dan memelihara ketertiban, kekhidmatan, dan insya Allah kekhusyukan sholat kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah waktu tepat menunjukkan jam 6:30, dan sebagaimana yang kita sampaikan bahwa acara akan segera dimulai pada tepat jam 6:30, dan untuk membuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1436 Hijriah. Sebelum sholat dimulai, perkenankan kami panitia Idul Adha 1436 Hijriah keluarga Muslim Setra Duta untuk menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu sebagai berikut. Pertama, sholat Idul Adha 1436 Hijriah hari ini insya Allah akan kita mulai tepat pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Yang akan bertindak sebagai imam dan khotib adalah Bapak Dr. Dhani Amrul Ihdan SPC. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar ISMI Pusat. Kemudian sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban, panitia telah menerima titipan hewan kurban dari saudara muslim kita yang berdomisili di Setra Duta dan sekitarnya dengan rincian sebagai berikut. Kambing atau domba ada 6 ekor. Kemudian sapi ada 8 ekor. Penyembelihan hewan kurban tersebut direncanakan akan dimulai pukul 9 sampai dengan selesai di Jalan Semara Raya nomor 87, yaitu ke arah pintu masuk Loka sebelah kiri di kaki kosong. Kemudian daging kurban tersebut akan kami sebarkan berdasarkan hasil survei. Jadi panitia sudah mengadakan survei kepada para mustahik yang berada di Setra Duta dan sekitarnya, yaitu ada panti asuhan yatim piatu, ada DKM masjid yang ada di sekitar kita, dan beberapa mustahik yang lainnya. Yang mana untuk kali ini kita tidak membagikan kupon, yaitu mereka tidak perlu datang ke kita, tapi kita lah yang akan mengantarkan ke tempat mereka. Kami sudah survei, sudah dapat datanya ada 1.000 lebih, 1.100 sampai 1.200. Nanti insya Allah panitia secara bertahap sudah pembelian ditimbang, kemudian kami akan antarkan. Jadi mereka tidak perlu bersusah payah untuk datang ke tempat pembelian kami untuk menghindari terjadinya hal-hal yang sering kita lihat musibah atau segala macam. Jadi akan kita antarkan kembali.
Nah, sehubungan dengan tersebut, panitia mengundang para jemaah sekalian untuk dapat hadir menyaksikan takbir tersebut. Paling tidak mungkin bisa memeriahkan acara penyembelihannya. Insya Allah jam 9 kami tunggu para jemaah bisa hadir. Tak lupa pula dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Sekretariat Usaha Permai, Bapak Willy dan jajarannya, kemudian juga kepada Bapak Haji Suranto dan jajarannya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini yang telah membantu panitia baik moral maupun material, baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang memberikan balasan atas apa yang telah disumbangkan kepada kita. Kesempurnaan mutlaknya dari Allah. Untuk itu jika dalam kegiatan ini masih ditemukan kekurangan atau hal-hal yang tidak memuaskan, kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zul selaku Ketua Panitia Pelaksana penyelenggaraan acara Idul Adha di Sunda ini. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, maka pada acara berikutnya, acara selanjutnya adalah pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin diimami oleh Bapak Dani Amrullah. Sekalian dilanjut dengan khotbah Idul Adhanya sekalian Pak. Untuk itu waktu kami persilahkan. Allahu Akbar. Dalam sholat Idul Adha dengan 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahadati huwar rahmanir rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.
Subhanallah amma yushrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa al-'azizul hakim. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Gema takbir mengiringi perjalanan napak tilas sebuah sejarah Hari Raya Idul Adha yang syarat atas jutaan hikmah yang telah mengantarkan manusia dalam semangat berkorban dan keyakinan tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa ini adalah sebuah jawaban doa. Momen daripada sholat Idul Adha berjamaah ini adalah sebuah jawaban dari sebuah doa dari masyarakat Cakraduta yang sudah 25 tahun lebih mengharapkan siar Islam berkibar di kompleks yang indah ini. Akhirnya dengan ridha Allah disaksikan oleh Allah SWT dan juga jutaan malaikat langit, kita pada hari ini dan sejak tadi malam telah dapat mengumandangkan takbir di lapangan tenis Cakraduta dengan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak terhingga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 2 bulan sebelum ini kita juga telah merayakan Hari Raya Idul Fitri di tempat yang sama. Kita semua masyarakat Muslim Indonesia dan khususnya masyarakat Muslim Cakraduta dan juga masyarakat Muslim daerah sekitar Cakraduta, kita semua sudah bertekad. Apapun rintangan syiar dan dakwah kita, ketika layar sudah berkembang, pantang surut ke tepian. Ketika panggilan syiar dan dakwah sudah menyatu dengan jiwa kita, pantang kita mundur selangkah pun. Ini adalah awal dari sebuah episode dan perjalanan kita masih panjang. Namun yakinlah pada janji Allah, sejuta hikmah dan kenikmatan akan kita raih bersama di hari kebahagiaan yang abadi bagi mereka para jundullah, para tentara-tentara Allah yang menolong agama Allah. Allah menegaskan dalam Quran surat Muhammad ayat 7, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian dan mengokohkan kedudukan kalian di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini juga 3 juta umat Islam dari berbagai macam suku, bangsa dan ras, dari berbagai tingkat sosial berkumpul dan berbaur di kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah dengan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Mereka semua menunaikan panggilan Allah memberikan ibadah haji. Tertuang dalam Quran surat Al-Hajj 27, dan seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segala penjuru yang jauh. Hari Raya Idul Adha juga merupakan hari raya istimewa karena 2 ibadah agung ini dilaksanakan pada hari raya yang jatuh di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua-duanya disebut oleh Al-Quran sebagai salah satu dari syiar-syiar Allah yang harus dihormati dan diagungkan oleh agamanya. Bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan pertanda dan bukti akan ketakwaan seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari takwa hati. Quran surat Al-Hajj 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Haji adalah sebuah proses evolusi manusia menuju insanul kamil, manusia yang seutuhnya. Output haji adalah mabrur, haji yang mabrur, dan outcome haji adalah ridha Allah untuk menjadi manusia haji yang seutuhnya. Inilah yang menjadi topik khotbah kita kali ini, yaitu menjadi manusia haji berdasarkan ridha Allah. Menjadi manusia haji adalah esensi dari setiap makna Hari Raya Idul Adha ini. Terlepas apakah kita sudah menjalankan ibadah haji atau belum berkesempatan menjalankan ibadah haji. Kalau seorang manusia sudah pergi ke Baitullah, melaksanakan perintah haji dan berhasil menjalankan evolusi diri, maka terlihat kemabrurannya pasca menunaikan ibadah haji. Apakah benar-benar menjadi manusia haji atau belum berhasil menjadi manusia haji seutuhnya. Sementara menjadi manusia haji memiliki arti luas kepada siapa saja manusia yang berhasil membentuk tata kelola diri menuju sifat Allah dalam sebuah kesolehan vertikal dan kesolehan sosial untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki dalam mempersiapkan hari penantian menuju kebahagiaan pulau akhirat yang abadi.
Mari kita simak pesan Imam Al-Ghazali satu hari sebelum beliau wafat dalam sebuah puisi indahnya yang ditemukan di bawah bantal beliau. Imam Al-Ghazali mengatakan, katakanlah para sahabatku ketika mereka melihatku mati, menangis dan berduka, janganlah melihat bahwa jasad ini adalah aku. Dengan nama Allah aku katakan padamu, ini bukanlah aku adalah jiwa, sedangkan ini adalah seonggok kaki. Ini adalah rumah dan pakaianku sementara waktu. Aku adalah mutiara yang telah meninggalkan rumahnya. Aku adalah burung dan badan ini hanyalah sangkarku. Dan kini aku terbang dan badan ini tinggal sebagai kenangan. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskanku dan menyiapkanku tempat di surga tertinggi dalam kebahagiaan yang abadi. Hingga hari ini, aku sebelumnya mati, meskipun hidup di antara kalian. Kini aku berbicara dengan para malaikat langit tanpa hijab. Aku telah melanjutkan perjalananku dan kalian semua tertinggal. Janganlah berpikir bahwa mati itu adalah kematian, tapi itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kematian adalah keberangkatan menuju perjalanan akhir. Aku yang sekarang ini, kau pun dapat menjadi, karena aku tahu kau dan aku adalah sama, jiwa yang berasal dari Allah. Aku sampaikan kepada kalian pesan yang menggembirakan dalam kematian yang menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahikan. Inilah yang menurut Khotib sebagai esensi pertama dan terutama menjadi manusia haji. Dengan wujud kesolehan yang profesional, dengan sebuah langkah kuantum dari seorang hamba yang menjadi manusia haji dalam menunggu hari penantian dengan manifestasi amal soleh menuju kebahagiaan yang kekal. Lihatlah sebuah kisah kesolehan ini tentang makna pengorbanan sebuah perbuatan baik. Seperti yang telah biasa dilakukan ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengantar jenazahnya sampai ke kuburan. Dan pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan mengangkat keluarga almarhum supaya tetap bersabar dan tawakal. Kemudian Rasulullah bertanya, Rasulullah bertanya kepada istrinya, tidaklah almarhum mengucapkan wasiat sebelum wafatnya? Lalu istri almarhum menjawab, saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara bentuk nafasnya yang tersengal-sengal menjalan ajal. Apa yang dikatakannya, kata Rasulullah? Lalu istri yang mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah, apakah ucapan itu sekedar rintihan sebelum mati, apakah rintihan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut? Hanya saja, ucapannya memang sulit dipahami antara merupakan kalimat yang terpotong-potong. Bagaimana bunyinya? Tanya Rasulullah SAW. Istri yang setia itu menjawab, suami saya mengatakan, andai kata lebih jauh lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya, hanya itulah yang tertangkap sehingga kami bingung dibuatnya pada sakaratul maut. Apakah perkataan-perkataan itu adalah igauan dalam keadaan tidak sadar, atau ada pesan-pesan yang tidak selesai? Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan bahwa sungguh yang mengucapkan suamimu itu tidak keliru. Suamimu mengatakan bahwa andai kata lebih jauh lagi, andai kata yang ada yang masih baru, andai kata semuanya, ada sebuah kisahnya begini, kata Rasulullah. Pada suatu hari, ia sedang bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan orang buta yang juga bertujuan sama menuju masjid. Si buta itu tersaluk-saluk karena tidak ada yang menuntut. Maka suamimu yang memimpinnya hingga tiba di masjid. Tatkala hendak mengembuskan nafas terakhirnya, ia menyaksikan pahala amal sholat itu dan ia pun berkata, andaikan lebih jauh lagi. Maksudnya adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih jauh lagi, pasti pahalanya lebih besar pun. Ucapan lainnya Rasulullah pada saat istri mulai tertarik. Tadi menjawab, adapun ucapan yang kedua yang dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatan yang lain. Sebab pada hari berikutnya, waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali. Di tepi jalan ia melihat seorang lelaki tua yang tengah duduk menggigil kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru dan sekalian dipakaikannya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama diberikan kepada laki tersebut dan mantelnya yang baru dikenakannya kembali. Menjelang saat-saat terakhirnya, suami melihat balasan amal kebajikannya sehingga dia pun menyesal dan berkata, andai kata yang masih baru kuberikan kepadanya dan bukan mantelku yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian ucapan yang ketiga apa maksudnya Rasulullah? Tanya sang istri. Dengan sahabat Nabi menjelaskan, ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan meminta disediakan makanan?
engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tak kalah hendak dimakannya, tiba-tiba datanglah seorang musafir menutup pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi 2 potong, yang sebelah diberikan kepada musafir, yang sebelah untuk dimakan. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan menghembuskan nafas akhirnya, ia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalan tersebut, karena ia pun menyesal dan berkata, kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua yang kuberikan kepadanya, pasti ganjaranku akan berlipat ganda. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Itulah keadilan dan pengorbanan seperti apapun. Pada hakikatnya, apabila kita berbuat baik, sebetulnya kita juga telah beruntung menjadi orang yang beruntung. Kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Selantaran segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya jika berbuat buruk, akibatnya juga untuk kita sendiri. Demikianlah Allah dalam Quran Surah Al-Isra berkata, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Mencapai posisi dekat Al-Qurban atau Al-Qurban dengan Allah tentu bukan merupakan bawaan setiap akhir, melainkan sebagai hasil dari latihan dan mujahadah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena seringkali terjadi benturan antara keinginan diri hawa nafsu dengan keinginan Allah. Disinilah akan nyata keberpihakan seseorang, apakah kepada Allah atau kepada yang lain. Sehingga pertanyaan dalam bentuk muhasabah evaluasi diri dalam konteks ini adalah, mampukah kita mengorbankan keinginan dan kesenangan kita karena kita sudah berpihak kepada Allah. Sekali lagi, ibadah haji dan ibadah kurban merupakan gerbang mencapai kedekatan kita kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dr. Alim Syariati dalam bukunya Al-Hajj mengatakan bahwa kisah Ismail memberikan pelajaran bahwa sebetulnya Ismail itu adalah sekedar simbol-simbol dalam sepanjang masa. Simbol dari segala yang kita miliki dan kita cintai dalam hidup ini. Kalau Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putra kesayangannya sendiri, lantas siapa Ismail kita? Bisa jadi diri kita sendiri adalah Ismail kita, keluarga kita, anak istri kita, harta pangkat jabatan kita, bisa jadi merupakan Ismail kita. Yang jelas, seluruh yang kita miliki bisa menjadi Ismail kita, yang karenanya itu akan diuji dengan Allah SWT. Kecintaan kepada simbol Ismail itulah yang membuat iman kita goyah ataupun lemah untuk mendengar dan melaksanakan perintah Allah. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri kamu, keluargamu, harta kekayaanmu, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu sukai, kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, daripada berjalan di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. At-Taubah 24. Karena itu dengan melihat keteladanan berubah dan telah ditunjukkan oleh seorang Ibrahim, apapun Ismail kita dalam kehidupan, apapun yang kita cintai, kurbankanlah manakala Allah menghendaki. Janganlah kecintaan terhadap Ismail itu membuat kita lupa kepada Allah. Tentu negeri kita ini sangat membutuhkan kehadiran sosok Ibrahim yang siap berkorban, berbuat untuk kemaslahatan orang banyak, meskipun harus mengorbankan apa yang dicintainya. Sosok Ibrahim di era modern ini adalah sosok yang dapat menyelamatkan suatu peradaban dalam sebuah bangsa. Dalam konteks keindonesiaan, kalau melihat dengan tingginya antrian haji, maka keinginan untuk menjadi manusia haji yang dicita-citakan sebetulnya sudah sangat tinggi. Namun menjadi manusia haji perlu dibangun secara menurut semangat kuwatul wahdah, kekuatan persatuan yang merupakan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Tidak penting mayoritas atau minoritas, yang terpenting adalah pola gerak persatuannya. Jika kita mayoritas, strategi yang kita jalankan adalah bergandengan tangan dengan menyatukan visi dan misi untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga Islam ada di kantor, Islam ada di pusat pemerintah, di dalam membahas undang-undang, di dalam lembaga ekonomi dan keuangan, di gedung parlemen sampai di istana presiden. Ini yang disebut dengan membumikan nilai keislaman di tengah kejayaan mayoritas yang harusnya ada di negeri ini. Jika kita berada dalam kondisi minoritas muslim, maka persatuan diraih dengan memantapkan akidah sebagai fondasi perjuangan, membuat tujuan dan pola gerak yang sama, serta merepresentasikan sebuah warna akhlak rahmatan lil alamin bagi lingkungan sekitar, sehingga kemuliaan Islam akan terlihat dari akhlakul karimah dari setiap muslim dalam berinteraksi, baik dengan sesama muslim maupun dengan
non-Muslim seperti yang terjadi di lingkungan kita Kompleks Sentral Utara. Kita tunjukkan kemuliaan Islam kompleks ini melalui akhlak karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga positioning dan bergaining umat semakin kuat walaupun kita minoritas. Tapi kita mayoritas dari segi kualitas akhlak yang wafatan dan alami, minoritas dari jumlah namun mayoritas dari kualitas akhlak. Selanjutnya dengan kekuatan ekonomi, kita menyadari pemberdayaan potensi umat saat ini masih jauh dari optimal. Kita banyak orang kaya, namun kekayaannya belum dapat dimanfaatkan sebagaimana pemanfaatan kekayaan Utsman bin Affan dimanfaatkan sampai dengan sekarang. Kita banyak orang intelektual yang cendekiawan Muslim, namun belum dioptimalkan kecerdasan intelektualnya seperti Ali bin Abi Thalib. Kita banyak para pakar ekonomi dan keuangan yang mengelola negeri ini, namun belum mampu memanage negara sebagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang layak sejahtera sehingga tidak ada yang dianggap layak menerima zakat, apalagi orang kurban karena kemakmuran negaranya. Optimalisasi kekuatan ekonomi tidak akan diraih jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya atau mereka yang ahli namun tidak memiliki care, tidak memiliki semangat atau keislaman yang tinggi seperti yang terjadi di negeri ini. Inilah yang harus disebutkan dengan istilah kesolehan profesional yang merupakan perpaduan kesolehan vertikal dan kesolehan horizontal dengan komitmen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di dalam pekerjaan, keahliannya dan kompetensi diri-dirinya agar memberi warna dalam setiap episode perjalanan kehidupan apapun jabatan dan amal yang diimbannya. Kesolehan ini yang masih harus ditumbuhkan kepada para pendidik Muslim dan kita pribadi dan juga pemantau jabatan Republik ini untuk mau berbuat demi dan untuk Islam. Sebab iman bukan semata-mata keinginan untuk selamat dan bahagia, laisa iman utamanya, tapi iman harus berupa tekad yang terhujam kuat dalam qalbu, walakin ma waqa'a fil qalbi, dan langsung diaktualisasikan dalam amal nyata dan disebut dengan wasaqatul amal. Oleh karenanya, Quran telah menggandengkan kata-kata iman dan amal soleh sebanyak 60 kali yang merupakan sebuah proses yang terintegrasi antara iman dan amal soleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam pandangan Ibnu Khaldun, jatuhnya sebuah peradaban disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rusaknya moralitas penguasa ketika penguasa tidak mampu menjadi role model. Yang kedua, penindasan penguasa yang tidak adil sosial. Kita lihat penindasan ekonomi kerakyatan dan gagalnya nasionalisasi aset-aset strategis bangsa yang saat ini bahkan terancam dikuasai oleh asing dengan putus penyertaan modal dan hutang korporasi. Seperti kasus hutang 3 bank BUMN yang baru ditandatangani, hutang 3 bank BUMN kepada bank Cina senilai $3 miliar atau hampir 44 triliun rupiah dengan alasan untuk membiayai proyek infrastruktur, padahal dulu kabarnya dana kita cukup dan tidak perlu berhutang. 3. Jatuhnya sebuah peradaban karena orientasi kemewahan masyarakat, hedonisasi kehidupan dan pola pikir umat yang tergusur, terinvasi oleh pemikiran-pemikiran dan modernisasi gaya hidup. Mari kita lihat sebab-sebab jatuhnya kekuasaan Islam di Andalusia Spanyol. Andalusia Spanyol adalah pusat peradaban Islam modern yang pernah ada di dunia ini. Kita bisa melihat sebab-sebab jatuhnya kekuasaan Islam di Andalusia Spanyol sebagai bahan refleksi kita. Jangan-jangan negeri kita ini sudah mendekat seperti itu. Dan bagaimana agar kita negeri ini tidak menjadi kenangan. Kita fokus pada 3 catatan besar mengenai sebab keruntuhan peradaban Islam di Andalusia. Pertama, perpecahan umat Islam pada saat itu. Karena pada waktu itu setiap daerah dibagi dengan program sentralisasi dan sentralisasi yang sekarang dikenal dengan otonomi daerah. Dibagi 23 provinsi di Andalusia. Akibatnya gampang pihak-pihak luar musuh-musuh Islam untuk melakukan divide et impera atau perpecahan-perpecahan. Yang kedua, cinta dunia dan takut mati dari kalangan kaum muslimin khususnya anggota keluarga kerajaan Islam pada saat itu. Yang ketiga, memudar dan hilangnya figur ulama pada saat itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Andalusia memiliki luas wilayah 700.000 km persegi yang menguasai sebagian besar wilayah Spanyol, seluruh wilayah Portugis, dan sebagian besar wilayah bagian selatan Prancis. Kita melihat beberapa faktor sejarah kelam kekejaman kaum Kristen terhadap umat Islam di Andalusia pasca Reconquista penaklukan oleh kaum Kristen Katolik
dan semua kegelapan umat Islam Andalusia dimulai pada saat jatuhnya Granada oleh kekuatan kaum Kristen Katolik di bawah Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabel dari Castilla. Islam pertama kali masuk Andalusia tahun 1211 melalui jalur Afrika Utara. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika dan menjadikannya sebagai suatu provinsi terkemuka dari kekhalifahan Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan Andalusia, kita mengenal pahlawan besar Tariq bin Ziyad yang berhasil menguasai sebuah gunung yang dikenal dengan Gibraltar atau Jabal Tariq yang berhasil mengalahkan Raja Rodrik. Akhirnya, tidak sampai 1 abad setelah kemenangan Islam di bawah Tariq bin Ziyad, seluruh warga Andalusia menyatakan keislamannya. Banyak karya emas yang telah lahir dari tokoh-tokoh Islam yang dinikmati sampai dengan generasi sekarang. Kita melihat ada Ibnu Rushd dari Cordoba. Kita juga mendengar ada karya Ibnu Sina di bidang kedokteran. Kita mendengar ada Abbas bin Farman, orang yang sangat termasuk dalam bidang ilmu kimia dan obat-obatan. Kita juga mendengar Yahya bin Makos, ahli gerhana matahari, ahli astronomi. Kita juga mendengar ahli-ahli kedokteran, perempuan pertama kedokteran adalah Ummi Hasan binti Abi Ja'far. Adalah 2 orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Kini Andalusia hanya tinggal kenangan. Masjid indah yang bernilai karya arsitektur berseni tingkat tinggi yang dulu dijadikan sentral dari pergerakan Islam, kini hanya tinggal menjadi bangunan sejarah yang setiap tahunnya ratusan kali dikunjungi oleh para turis dan sebagian menjadi gereja. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Secara gamblang, Ibnu Khaldun menyatakan, jika kekuatan manusia, sifat-sifatnya, serta agama yang ada pada manusia telah rusak, kemanusiaannya juga akan rusak. Akhirnya, ia akan berubah menjadi sifat-sifat hewani, seperti yang kita lihat di sebagian daerah pada akhir-akhir ini, tingginya tingkat kriminalitas yang luar daripada akal manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Benarlah peringatan Allah dalam Al-Quran, dan musibah dan kehancuran yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura 79. Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita lihat kemajuan suatu negeri ketika pemimpin mampu menjadi role model dari oleh presiden dan pejabat daerah. Mari kita lihat sejarah pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab berniat menggantikan gubernur Syam yang semula dipercayakan kepada Muawiyah. Penggantinya yang diinginkan adalah Khalifah Sa'id bin Amr. Aku ingin memberi amanah kepada menjadi gubernur, kata Umar kepada Sa'id. Sa'id berkata, jangan kau juruskan aku dalam fitnah wahai Amirul Mukminin. Kalian mengalungkan amanah ini di leherku, kemudian kalian tinggal aku. Umar mengira bahwa Sa'id menginginkan gaji. Kalau begitu kita berikan untukmu gaji yang cukup. Lalu Sa'id menjawab, Allah telah memberimu rezeki yang cukup, bahkan lebih dari yang kuinginkan. Aku tidak perlukan gaji darimu Amirul Mukminin. Begitulah akhirnya kursi kebenaran yang ditolak oleh Sa'id dengan halus. Walau akhirnya dia harus menunjukkan ketaatan pada Khalifah dengan menaati keinginan Umar untuk mengangkatnya sebagai gubernur Syam. Akhirnya Sa'id pun dilantik menjadi gubernur Syam. Dari Madinah dia berangkat bersama istrinya menuju tempat tugas yang baru. Sesampai di Syam, Sa'id memulai hari-harinya dengan amanah yang baru menjadi gubernur Syam. Hingga suatu saat Sa'id terlilit kebutuhan yang memerlukan uang yang banyak. Sementara tidak ada uang pribadinya yang bisa dipakai. Sementara itu di Madinah, Umar mendapatkan tamu utusan dari Syam. Mereka datang untuk melaporkan beberapa kebutuhan dan urusan mereka sebagai rakyat yang hidup di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Umar berkata, tuliskan kepada kalian nama-nama orang miskin di tempat kalian. Mereka pun menuliskan nama-nama orang miskin yang membutuhkan bantuan dari negara. Tulisan itu pun diserahkan kepada Umar. Dengan agak terkejut, Umar menemui sebuah nama, yaitu nama Syakib bin Amir al-Jumani. Umar pun kaget, bagaimana mungkin gubernur kalian termasuk orang-orang yang masuk dalam daftar orang miskin di provinsi kalian? Apakah ini Sa'id gubernur kalian? Ya, itu Sa'id gubernur kami. Dia termasuk orang-orang miskin di daerah kami. Tanya Umar yang mempertegas. Ya, mereka meyakinkan. Umar pun kemudian mengambil sebuah kantong dari kain yang terikat ujungnya. Berikan uang ini kepada gubernur kalian, kata Umar, lalu memberikan kantong kepada mereka. Rombongan itu akhirnya kembali ke Syam. Setelah sampai mereka menyampaikan aman dari Umar, sampaikan kepada gubernur Syam. Sore harinya Sa'id pulang ke rumah dan dia menolak pemberian Khalifah Umar.
Esok paginya, Said memanggil orang kepercayaannya untuk membagikan uang pemberian umat itu kepada para janda, duafa, anak yatim dan orang-orang miskin yang lebih membutuhkan tanpa tersisa sedikit pun. Suatu hari, istri yang menuntut uang yang diberikannya oleh khalifah, sementara uang itu telah habis disumbangkan kepada orang lain, hingga tuntutan yang membuat Said merasa tersiksa sedikit. Said berusaha menghindari istrinya beberapa hari, selalu pulang malam agar dia tidak mendengar lagi tuntutan istrinya. Sampai akhirnya istri tahu bahwa hartanya telah habis dibagikan secara cuma-cuma. Sang istri menangisi kepergian harta itu, dan inilah yang dikatakan Said kepada istrinya. Sebenarnya istriku, dulu aku memiliki teman-teman yang kini lebih jauh meninggalkanku. Aku tidak rela setelah mereka pergi, aku pun bergelimang harta. Dan kemudian bidadari-bidadari surga yang muncul di langit dunia akan menerangi seluruh penduduk bumi dan sinarnya, akan memadamkan sinar matahari dan rembulan. Pakaian yang dia pakai lebih baik daripada dunia dan isinya, maka aku lebih memilih untuk menjadi bidadari di surgaku nanti. Kata-kata ini membuat istrinya Said ridho. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa kita bayangkan seandainya dalam data BPS, Badan Pusat Statistik, ditemukan daftar ada nama gubernur di daerah ataupun bupati di daerah kita yang termasuk dalam kategori rakyat miskin. Bagaimanapun juga keberhasilan pemimpin tidak terlepas dari pengaruh kesolehan keluarga terdekatnya. Esensinya adalah memahami bentuk ketidaksempurnaan harapan sebagai bagian dari kesempurnaan itu sendiri. Betapa banyak kebahagiaan yang diinginkan untuk dicari, padahal kebahagiaan sejati telah diperoleh, namun tidak pernah kita syukuri. Lihatlah istri Said di atas yang tidak berupaya mencari kesalahan suaminya, namun menjadi bidadari kesetiaan di dunia dan penyempurna jalan menuju kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di ujung khotbah ini, marilah kita renungkan sejenak kondisi bangsa ini, di mana kesantunan dan kearifan sudah menjadi tereliminir oleh yang namanya HAM yang tidak terbatas, yang menyebabkan kode etik dan karakter masyarakat sudah merupakan nilai-nilai karakter asli bangsa. Perang media sosial, media elektronik yang telah dibungkus oleh Ghosur Fikri, perang dan invasi pemikiran musuh-musuh Islam, ikut mempercepat lunturnya karakter umat dan akhlak kesantunan umat. Telah terjadi division of culture and thought, dalam bahasa Ghosur Fikri disebut dengan tasbih. Canggihnya gadget dan dinamika media sosial yang harusnya dimanfaatkan untuk media dakwah dan syiar, namun seiring dengan berjalannya waktu belum dimanfaatkan untuk kegiatan syiar dan dakwah. Lebih banyak dimanfaatkan untuk ajang curhat perasaan pribadi, hubungan yang tidak wajar, pembunuhan karakter pemimpin bangsa, saling mencampuri urusan pribadi, dan bahkan menyebabkan keretakan keluarga. Kesolehan vertikal dan horizontal yang seharusnya menjadi kesolehan profesional menjadi terkikis oleh hedonisme gaya hidup yang meningkat berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi negeri yang memprihatinkan. Kita memang bisa figur, namun lebih berbahaya lagi jika kita krisis manajemen tata kelola diri, karena kita tidak pernah melakukan revolusi tata kelola diri terhadap esensi tujuan kehidupan manusia yang membuat kita tidak dapat menjadikan figur dalam dimensi kehidupan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya Khotib lebih tertarik dengan istilah revolusi tata kelola yang dimulai dari revolusi tata kelola diri sendiri, daripada istilah revolusi mental yang sulit terukur jika tidak ada perubahan tata kelola. Jangan-jangan bukan mental kita yang salah, tapi karena tata kelola diri dan lingkungan yang salah membuat mental kita bergeser menjadi mental yang negatif. Oleh karena itu, revolusi tata kelola kita bisa mulai dari sekarang, dari diri kita, dalam menyusun roadmap kehidupan kita, visi dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Baru kita perbaiki tata kelola lingkungan, hubungan bermasyarakat, muamalah, bahkan revolusi tata kelola dalam mengelola negara ini. Inilah yang sesungguhnya esensi untuk menjadi manusia haji yang seutuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Kurban agar semangat kurban kita ini dan ketaatan Ismail dapat menjelma pada jiwa-jiwa kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'addi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لا أحد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Allah, zat yang meletakkan jantung ini selagi darah masih mengalir dalam tubuh kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami keindahan akhlak, kelembutan hati, tunjukkan kalbu. Pancarkan dari diri kami keindahan agama-Mu ya Allah. Jadikan kehadiran kami dimanapun menjadi cahaya bagi umat-Mu ya Allah. Menjadi penunjuk bagi umat-Mu, memberikan kemanfaatan bagi orang banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Aziz Ghaffar, betapapun kami sering mengkhianati-Mu setiap waktu, dan suatu saat maupun terputus memberikan nikmat banyak kepada kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Perkasa, ampuni kami ya Allah. Tubuh kami penuh dengan dosa, hidup kami berselimut air. Hari ini kami berada di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni kami seburuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang telah melumuri tubuh kami ya Allah. Hapuskan ya Allah segala apapun masa lalu kami. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, bukakanlah hati kami agar kami senantiasa merasakan keagungan-Mu ya Allah. Jadikan kening kami menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepada-Mu ya Allah. Lisan yang dapat berpulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah ya Allah, akhir yang baik. Lisan yang menyebut nama-Mu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika malaikat Jibril menyebut kami ya Allah. Jangan biarkan kesibukan dunia membutakan hati kami. Jangan biarkan pangkat dan jabatan menumbuhkan kami ya Allah. Jangan biarkan kawan nafsu membuat kami terperosok dalam maksiat. Karuniakan kepada kami jasa dan terpenjara dari dosa, harta haram, makanan haram, perbuatan haram ya Allah. Izinkan jasad ini pulang, kelak menjadi jasad yang bersih ya Allah. Ampuni kami para suami yang telah menzalimi istri-istri kami. Ampuni pula ya Allah para istri yang kurang dapat melayani suami dan anak-anaknya. Istri dan suami yang tidak soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami menjadi pasangan-pasangan yang dapat Engkau ridhoi, berkumpul bersama di dunia dan berkumpul bersama di akhirat ya Allah. Satu padukan kami di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan anak-anak kami, muliakan akhlaknya, kuatkan imannya ya Allah. Berilah mereka hasil yang lebih baik daripada pejabat yang saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, khususnya kepada Adani yang telah memberikan tausiahnya, memberikan bimbingan tuntunan di dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Allahumma sholli ala
Yang punya kita banyak karena nyaho itu udah ada dibuat tenda tambak semua pertambangan udah dibuat tenda dekat tempat kurban kita bantuan Ruku Pak Odek pertama masuk seandainya kalau tidak cukup saya minta bantuan boleh berarti Ruku Pak Odek bisa menolong terus kembali lagi demikian santai aja di sini ya udah. Yang bagian Pak Dalton. Nanti kalau menjatuhin oleh timbangan yang kemarin ngambil dari kantor. Hendra, begitu diangkat itu telat, begitu jatuh, terus kita tutup telinganya, matanya pakai telinga dia. Kita beda. Nanti kita bilang itu nanti dia. Itu yang di tangan itu kan di bawah. Iya. Kemarin suruh bawa kering semua. Ya santai aja. Ah.
Itu belum kerja udah makan dulu gimana maksudnya Dede? Pak, ini nanti yang satu ini dulu, Pak. Berapa kilo tuh? Tinggal cari-cari. Itu apa, Pak? Letternya apa itu? Inisialnya AB. Ismail. Iya. Untuk penyembelihan yang pertama akan dilakukan atas ekor sapi dengan inisial A. Ada yang hadir, Pak? Kepada keluarga, saya persilakan, Pak, namanya, Pak. Ya, kita sambil jalan. Sapi A atas nama Bapak Haji Suramto bin Sukari, Haja Neneng Heriani, yang ketiga Haji Prima, yang keempat Yoga Hendra Nugroho, yang kelima Nike Berlian Herdita, yang keenam Rahayu Januari, yang ketujuh Mega Avianika. Ustadznya mana, menyaksikan Pak Jenny. Sapi A ditangani oleh tim A, tim pertama. Tim kedua mohon dipersiapkan. Untuk sapi kedua adalah sapi B. Atas namanya, Pak. Kodek bawa tapi nak bawa alasan. Sapi B, kami mohon pukul ke saya. Sapi B. Pemilik sapi B dan Pak Jenny. Pak Dewi, Ustaz Jenny. Sapi B. Sapi B. Ya. Pemilik sapi B.
Pak. Soalnya supaya kita bisa ringkas membagikan pola. Mohon bantuan Pak. Potongin aja potong. Ayah gaji mana? Gaji kira. Allah
Ikut campur dalam pemotongan hewan ini. Cuma tampak itu, Pak. Awas, kemudian awas, jangan awas, jangan. Hati-hati, jangan kita awas. Panitia lah. Terima kasih. Ya, hadiah. Pak Jul. Hadiah. Hadiah semua, Pak. Pak. Mana kambing lo? Katanya mau bawa kambing lo. Jika mau kalau kita datang, lain itu jika mau kalau kita datang sudah kesana ini. Iya dah ya. Eta aya. Ieu pun itu warang kan kilo kayu. Sok simpen ke. Paksa pengambil. Cairnya ganti Pak pegang udah. Ngomong. Dua-duanya udah beres. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi telur apa pula? Mana yang telur rambung, taruh dulu telur nek. Tapi sama aja diunggul ada dari NTB Warga. Iwan Miliria. Bentar Pak. Foto-foto bayar ya. Fotografer dari pagi. One.
Dadah. Pak dokter lu kan. Bapak senengnya nyogok. Ya saya harus diusulkan untuk itu. Aku diusulkan mendapatkan kewajaran. Pak yang Duduk aja, yang mana? Pakai air. Pakai air. Dan komandan, wakil komandan. Komandannya tak kayak gitu. Seneng kan? Udah sogok. Ya wes. Pulang tuh nggak tenang ya. Takut. Belum baca, tapi teman-teman udah pernah makan semua ya? Udah. Itu macam nu kata. Mantap. Bukan gitu. Dagingnya deh. Nah ini mau sampai 5 kilo harus 4,5 itu 7 kilo. Mantap ya, itu yang bulat ya. Yang ibu milih lho. Pertama tadi kan Digeser. Nggih. Cara jaluk sing dhuwur kae. itu kalau main di sini. Ayo lumayan 5 kilo. Nggih. Bener sing Mantap ya.
nyumbang lagi. Kenapa ketemu saya di DW kok? Soalnya saya nggak pernah ketemu. Tahu nama? Enggak. Saya sering berhubungan dengan beliau. Tapi yang perginya Mbak Titin sama Idris tetap saya. Tapi saya tahu Pak Jarwo. Waktu itu beliau masih kolonel. Kolonel Jarwo dan Depo 10. Mariono Barat. Tapi begitu ketemu, saya udah tahu. Kan itu ada kayak kopi morning itu. Iya, Kita tahu.